Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Pada siang hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Mutafaqih karya Fadilatul Syekh Wahid Ibn Abdissalam Bali hafizahullahu ta'ala. Dan jamaah sekalian, insyaallah kita masuk pada pertemuan yang kedua atau daras yang kedua dari kitab ini. Dan sebelum saya mulai, mungkin ada dua hal sebagai muqaddimah pada pertemuan siang hari ini atau pada bulan ini. Yang pertama, suatu kisah, ya, sebuah kisah yang masyhur dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Suatu ketika Imam Malik bin Anas, beliau mengajarkan kitab Al-Muwatta, atau beliau mengajarkan kitab Al-Muwatta di masjid beliau. Kemudian sang khalifah berkata kepada beliau agar supaya mau datang ke istana mengajarkan kitab Al-Muwatta itu kepada putra-putra sang khalifah. Lalu Al-Imam Malik menolak. Dan Imam Malik mengucapkan suatu ucapan yang sangat masyhur. Beliau mengatakan al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Artinya kalau misalkan mau belajar kitab Al-Muwatta, ingin belajar ilmu agama, maka harusnya putra-putra khalifah yang datang ke masjid Al-Imam Malik, ya, bukan Imam Malik yang diminta untuk datang ke istana, ya. Maka asalnya kalau pada zaman as-salaf dahulu, orang-orang itu berbondong-bondong datang ke tempat orang yang ingin mengajarkan ilmu, bukan orang yang mengajarkan ilmu datang ke tempat orang yang hendak belajar, ya. Cuman di masa ini jamaah sekalian, karena kondisi yang sudah berubah, ya, karena kondisi yang sudah berubah, maka tidak dipersoalkan ketika seorang yang hendak mengajarkan ilmu dia mendatangi suatu tempat yang mana di situ orang-orang berkumpul, ya, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang pengajar itu. Dari sini ada satu faedah yang sebetulnya sangat luar biasa. Apa itu? Yang pertama, kondisi orang-orang yang hendak belajar agama tidak seperti zaman dahulu, di mana kalau zaman dahulu orang ingin belajar agama, dia harus datang ke tempat seorang yang ingin mengajarkan, kan seperti itu. Makanya bisa rehlah kemana-mana jauh, ya. Kalau sekarang karena pengajar agama itu didatangkan, ya, maka ini suatu hal yang sangat mempermudah bagi orang yang hendak belajar ilmu. Oleh karena itulah jamaah sekalian, hendaknya dimanfaatkan secara maksimal, ya. Ini salah satu dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi atau fase waktu berbeda dengan zaman dahulu, ya, fase waktu berbeda dengan zaman dahulu. Maka jangan sampai ketika seorang pengajar itu datang di suatu tempat, justru orang-orang yang semestinya dia bisa mengambil ilmu di situ, bisa mengambil sedikit faedah di situ, justru malah meninggalkannya, ya kan? Ini suatu hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu atau seorang yang hendak menjadi penuntut ilmu, ya, kecuali kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur, karena sudah datang, maka termasuk dari mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, kemudahan-kemudahan ini tidak sama seperti zaman dahulu, maka datangilah, kecuali ada uzur tadi, ya. Jangan sampai ungkapannya berubah. Kalau dulu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Sekarang al-ilmu ya'ti, ya, fa idza yadhhabut talib, ya, fa idza yadhhabut talib, ilmu datang, ya. Ketika ilmu datang, tiba-tiba justru orang yang hendak belajar pergi, gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat berbeda dengan kebiasaan para salafus saleh, ya. Ketika kita menisbatkan diri mengikuti as-salafus saleh, maka hal semacam ini juga harus diperhatikan. Ya, bukan artinya panjenengan misalkan ingin belajar kitab ini sama saya, artinya dibacakan oleh saya,
jenengan harus datang ke Kendal, itu enggak. Ya, paling tidaknya ketika misalkan kita sama-sama datang ke tempat ini, kita semangat untuk meramaikannya. Gitu ya. Karena ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah dan bagian dari melihat bagaimana para as-salaf. Kalau as-salaf dahulu, Imam Malik, ada orang minta datang ke tempat saya, wahai imam, ajarkan ke saya. Wah, yang minta khalifah, Imam Malik mengatakan apa? Tidak. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan saya yang mendatangi. Jadi kondisi semacam ini semestinya lebih semangat lagi bagi kawan-kawan sekalian untuk meramaikan majelis ilmu. Siapa lagi kalau bukan kita, ya kan? Siapa lagi kalau bukan kita? Baik, kemudian yang kedua, semangatlah di dalam mempelajari kitab. Ya. Nah, kajian itu jemaah, ada kajian kitab, ada kajian tematik. Ya, salah satu penyakit yang diingatkan oleh guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, adalah orang-orang yang gemar dengan kajian-kajian tematik, tapi giliran kajian kitab, itu sudah nomor sekian. Ya, ini suatu hal yang keliru. Ya, karena para as-salaf dahulu mereka sangat perhatian terhadap kitab. Jadi kalau ada kajian kitab itu semangat jemaah. Sekarang nanti ada kajian kitab selesai, ada daurah 1 hari, semangat. Ya, atau misalnya kajian rutin kitab seperti ini, semangat. Ya, karena seorang penuntut ilmu dia perhatian di situ. Ya, dia tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak kecuali dia belajar dari kitab-kitab yang ada secara terstruktur, ya. Artinya secara step by step, dari yang ringkas kemudian berikutnya dan berikutnya. Semuanya pakai kitab. Ya, kalau kajian tematik itu penting sifatnya untuk mentasydid, untuk menyemangati, tansyid, kan seperti itu. Bukan artinya kita kalau kajian tematik jangan datang, enggak. Tapi jangan sampai semangat kita ke kajian tematik lebih daripada semangat ke kajian kitab, ya, walaupun mungkin agak lama. Tapi ini jamaah sekalian, 2 muqaddimah yang mungkin penting bagi kita untuk diperhatikan. Jadi intinya semangatlah untuk mengkaji kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah di tempat kita ini hampir semuanya kajian kitab, kan? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya bab siwak wa khisalil fitrah. Ya, bab siwak dan bab khisalul fitrah. Man yaqra, siapa yang mau baca? Sampai halaman halaman 10, bab yang keempat. Bab yang keempat. Ada yang membaca? Gak ada? Belum, ya. Besok lagi disiapkan mic-nya kan? Mic-nya tambah 1. Ada? Pripun, Pak? Siap baca? Yang ikut pelajaran nahwu? Babus siwaki wa khisalil fitrati. Pripun? Iya, siap. Babus siwaki wa khisalil fitrati. Bab siwak dan kebiasaan seperti kita. Ad-dabitul ula. Al-awwalu. Al-abitul awal. Awaqatu istihbab siwaki. Siwaki sittatun. Al-awwal indal wudu. Asani indal salati. Asalis indal intibahi minal naumi. Al-baru indal tilawatihil Qur'ani. Al-khamis indal duhulil manzili. Indal
inda taghayyuri raihatil fami. Ketentuan pertama, waktu-waktu yang sangat disunahkan bersiwak. Yang pertama ketika berwudu, yang kedua ketika hendak salat, yang ketiga ketika bangun tidur, yang keempat ketika hendak membaca Al-Quran, yang kelima ketika masuk rumah, yang keenam ketika mau wudhu juga. Ya. Qala al-muallif rahimahullah Syekh Wahid Ibn Abdussalam Bali hafizahullah ta'ala, babu siwaki wa khisal al-fitrah. Bab siwak dan khisal al-fitrah. Ya, khisal al-fitrah artinya perangai-perangai atau sifat-sifat yang sesuai dengan fitrah. Baik, Syekhuna Nur Nusya'lan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam syarahnya, fasiwaku huwal 'aud minal araq alladhi yusta'malu fi tanzifil asnan. Ya, siwak adalah batang atau ranting yang terbuat dari araq. Batang atau ranting terbuat dari apa? Dari araq atau ranting araq. Ya, araq itu sejenis tumbuhan. Alladhi yusta'malu fi tanzifil asnani, yang digunakan untuk membersihkan gigi. Ya. Wasti'malu siwaki mustahabbun fi kulli waqtin. Dan ini diperhatikan jamaah sekalian, fasiwak atau wasti'malu siwak, menggunakan siwak, mustahabbun fi kulli waqtin. Hukumnya sunnah di setiap waktu. Jadi kapanpun kita 24 jam kita pakai siwak, itu sudah melakukan apa? Sunnah. Iya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, as-siwaku madharatun lil fammi mardhatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb Allah Azza wa Jalla. Siwak membersihkan mulut dan apa? Mendatangkan keridhaan dari Rabb Azza wa Jalla. Ya. Maka kata beliau, famujarradu isti'malika lis-siwaki fahadha madharatun lil fam wa kadzalika ta'khudhu 'alaihi al-ajra. Sekedar kau menggunakan siwak, ini membersihkan mulut dan ada plusnya. Kau bisa mengambil pahala karena perbuatan itu. Li'annahu mardhatun lillahi azza wa jalla, karena perbuatan bersiwak ini mendatangkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yata'akkadu istihbabu siwaki fi sittati awqatin. Akan tetapi kesunahan siwak ini lebih ditekankan pada 6 waktu. Ya, kesunahan siwak ini lebih ditekankan pada apa? Pada 6 waktu, ini dicatat. Ya, maka dalam bab siwak ini itu ada yang kurang ya, harusnya tertulis wa fihi dhabitani. Bab siwak wa khisalil fitrah wa fihi dhabitani. Dalam pembahasan itu, dalam bab ini ada 2 ketentuan. Ada 2 ketentuan. Catat, jadi dalam pembahasan atau dalam bab siwak dan khisalul fitrah ada 2 ketentuan. Yang pertama, ketentuan bisa antum terjemahkan poin gitu ya, mungkin seperti itu. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, awqatu ta'akkud istihbabi siwaki sittatun. Waktu ya ditekankannya kesunahan bersiwak ada 6. Waktu ditekankannya kesunahan bersiwak ada 6. Jadi siwak itu secara umum 24 jam sunnah. Tapi lebih ditekankan lagi kesunahannya pada berapa? Pada 6 hal. Yang pertama, indal wudu, ketika berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Abu Hurairah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap berwudu. Ya. Baik, nah, sekarang sisa pertanyaan. Kapan bersiwaknya saat berwudu? Kan seperti itu. Kapan bersiwaknya saat berwudu?
afdolnya jamaah sekalian pada saat dia berkumur-kumur. Ya, pada saat dia berkumur-kumur itu afdolnya. Ya. Tapi boleh saja sebelum berwudu atau setelah berwudu. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Asy-Syarh Al-Mukhtasar li Bulughil Maram, dalam syarah mukhtasar kitab Bulughul Maram. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin punya kitab punya syarah ringkas kitab Bulughul Maram. Nah, di dalam kitab itu beliau menyebutkan di mana seseorang itu bersiwak saat berwudu. Jelas sampai sini? Ya. Kalau mau cari afdalnya saat apa? Berkumur. Selanjutnya yang kedua, indas salati, ketika salat. Indas salati, ketika salat. Nah, sisa pertanyaan juga di sini, siwak ketika salat itu kapan? Apakah pada saat salat kemudian dia ambil siwak di sakunya? Tidak. Tapi sebelum dia takbiratul ihram. Sebelum apa? Takbiratul ihram. Oleh karena itulah pertanyaan diajukan kepada Al-Lajnatu Daimah lil Buhuthil Ilmati wal Ifta, lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia, tentang kapan seseorang itu disunahkan bersiwak saat sholat. Jawabannya adalah sebelum takbiratul ihram. Ya. Bahkan disebutkan bersiwak ba'dal ihram lis salati fa innahu ghairu masyru'. Ya, bersiwak setelah takbiratul ihram tidak disyariatkan. Jelas? Baik, selanjutnya yang ketiga. Inda al-intibahi minan naum. Ketika bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur. Ya, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana idza qama min lailatin yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur malamnya, beliau menggosok giginya dengan siwak. Ya. Demikian pula hadis yang lain, annahu kana idza qama liyatahajjada yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri, ya ini bangun untuk tahajud maksudnya, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Berarti yang ketiga saat apa? Bangun tidur. Kemudian yang keempat, inda tilawatil Quran. Ketika membaca Al-Quran. Waktu yang paling ditekankan sunahannya saat untuk bersiwak adalah inda tilawatil Quran, ketika mau membaca Al-Quran. Kenapa jamaah sekalian disebutkan di sini innal abda, dalam satu hadis, innal abda idza tasawwaka summa qama yusalli qama al malaku khalfahu. Seorang hamba apabila dia bersiwak lalu dia berdiri salat, malaikat berdiri di belakangnya. Fayastami'u liqira'atihi. Lalu malaikat ini fayastami'u liqira'ati, lalu malaikat ini jamaah sekalian mendengar bacaan orang tersebut. Ya, fayadnu minhu hatta yad'afahu 'ala fihi. Lalu semakin mendekat malaikat sehingga meletakkan mulutnya pada mulut orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Fayaqul, kemudian Nabi mengatakan, "Fama yakhruju min fihi syai'un minal Qur'ani illa sara fi jawfil malak." Tidak ada satupun ayat Al-Quran atau tidak ada satu bacaan pun Al-Quran yang keluar dari mulut sang pembaca kecuali masuk ke perut malaikat. Ya, maka kata Nabi, "Fatahiru afwahakum lil qira'ah." Bersihkanlah mulut-mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Ya. Baik, selanjutnya jamaah sekalian. Dalam penjelasan hadits ini, Syekhuna Nur bin Sya'lan hafizahullah, beliau mengatakan al-malaku yad'u fahu 'ala fihi hadzal qari' alladhi nadhara fahu bis-siwak. Malaikat meletakkan mulutnya ke mulut atau ya mendekatkan mulutnya ke mulut orang yang membaca Al-Quran yang sebelumnya membersihkan dengan siwak. Baik, selanjutnya yang keberapa jemaah?
Yang kelima, inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah. Ketika masuk rumah. Disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ditanya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha beliau ditanya, "Bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala manzilah?" Apa yang dilakukan, apa pertama kali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau masuk ke rumahnya? Apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi saat beliau mau masuk ke rumahnya? Kata Aisyah, bisiwak, bersiwak. Kenapa jamaah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal semacam itu? Ya, atau kenapa kita harus bersiwak atau disunahkan, lebih ditekankan untuk bersiwak? Satu, karena perbuatan Nabi. Karena perbuatan Nabi. Kemudian yang kedua, kata Syekh, fa anta khilala amalika aw khilala masyika min shiddatil ju' qad yataghayyaru famuka wa tataghayyaru raihatuhu. Engkau di sela-sela pekerjaanmu atau di sela-sela perjalananmu karena lapar yang sangat, ya, terkadang bau mulutnya berubah, ya kan? Ya, terkadang mulutnya berubah dan bau mulutnya juga berubah. Jadi karena apa itu namanya? Mungkin banyak diem, ya, sehingga bau mulutnya berubah ketika dari luar. Ketika masuk, kata Syekh, lidha yustahabbu laka idza dakhaltal bait alla yashumma ahlu baitika minka raihatan karihatan. Oleh karena itu disunahkan bagimu kalau kau hendak masuk ke rumah agar keluargamu tidak mencium bau yang tidak sedap dari mulutmu. Ya, mesti sambut bojone jebul-jebul malah ambune ora enak. Kan gitu. Maka sebelum masuk rumah dia bersihkan mulutnya juga dengan siwak. Kemudian yang keenam, yang terakhir, inda taghayyuri raihatil fam, ketika bau mulutnya berubah. Ya, tadi sudah kita singgung ya, karena bau mulut itu kalau dia sudah berubah maka tidak menyenangkan bagi orang yang diajak bicara. Kemudian selanjutnya, al-zabitus tsani, ketentuan yang kedua, khisalul fitrah khamsun. Khisal fitrah khamsun. Apa khisal fitrah itu? Ay as-sifatul lati yatahalla bihal insanu salimal fitrati allati khalaqallahu an-nasa 'alaiha. Khisal fitrah kalau kita terjemahkan apa tadi? Apa tadi jemaah? Khisal fitrah, sifat-sifat atau perangai-perangai sesuai dengan fitrah. Ya, kata Syekh Nur bin Sya'lan, sifat-sifat yang manusia berhias dengannya. Sifat-sifat yang manusia berhias dengannya, yakni manusia yang fitrahnya masih selamat. Manusia yang fitrahnya masih selamat. Yang mana Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Saya ulang pengertian sunnah fitrah, sifat-sifat yang manusia berhias dengannya, yakni manusia yang masih selamat fitrahnya, bukan keumuman manusia. Ya, allati khalaqallahu an-nasa 'alaiha, yang mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Maksudnya, maknanya, manusia ini jamaah diciptakan oleh Allah dengan naluri melakukan perkara-perkara tertentu, ya, tanpa harus diajari. Paham ya? Manusia diciptakan untuk melakukan perkara-perkara tertentu. Apa tadi? Manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki naluri untuk melakukan perkara-perkara tertentu. Kata Syekh bin Baz, yang mana Allah juga mensyariatkan perkara tersebut. Lengkap sudah penjelasannya. Ya, Allah menciptakan manusia dengan naluri untuk melakukan perkara-perkara tersebut dan syariat memerintahkannya. Nah, itu namanya apa? Sunnah fitrah. Jadi sebetulnya kalau nggak ada perintah aja orang pasti ngelakuin itu. Kenapa? Karena itu sudah jadi naluri manusia, dengan catatan naluri manusia yang masih apa? Selamat. Kalau dia sudah nggak selamat, nggak mau. Apa saja saya di sini mengatakan
khisalul fitrah khamsun. Khisal fitrah itu ada berapa? Ada 5. Jelas ya mana khisal fitrah ya? Apa tadi? Ya. Sifat-sifat Baik, ada keterangan tambahan di mana Allah menciptakan manusia dengan naluri untuk melakukan satu perbuatan tertentu dan Allah pun mensyariatkannya. Kita tambahkan penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Yang pertama al-khitan. Sunnah fitrah yang pertama apa? Al-khitan. Khitan ini jamaah sekalian karena dikatakan sunnah fitrah, nggak usah ada dalil orang pasti akan apa? Khitan. Karena dia sudah apa? Sunnah fitrah. Satu perkara yang Allah menciptakan manusia dengan naluri itu untuk melakukannya. Ya. Baik. Nah, khitan ini jamaah sekalian ada 2. Kata Syekh Nur Musya'lan, khitan ada 2. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl." Apabila khitan menyentuh khitan, maka wajiblah mandi. Apabila khitan menyentuh khitan, ini khitan laki-laki menyentuh khitan wanita, maka wajiblah mandi. Oleh karena itulah khitan ini ada 2, khitan laki-laki dan khitan wanita. Maka laki-laki khitan, wanita juga apa? Khitan. Ya, kalau orang kita nyebut khitan itu sunat, laki-laki sunat, wanita juga apa? Juga sunat. Ini sunnah fitrah. Iya. Nah, kemudian Syekh di sini menjelaskan dari sisi hukum. Atau sebelumnya Syekh mengatakan bahwa anak laki-laki yang lahir, ya, ketika dia terlahir, takunu ala muqaddimati dzakari qit'atu jildin tusamma al-qalafah. Ketika anak laki-laki itu terlahir, maka pada bagian bagian kemaluannya ada kulit yang menutupi yang disebut dengan al-qalafah. Nah, qalafah inilah jamaah sekalian yang dikhitan dari laki-laki. Ya. Dan khitan bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Adapun khitan bagi wanita adalah khafdul jildah allati ta'lu muqaddimata farjil mar'ah. Mengurangi sedikit atau memotong sedikit kulit, yang ada di bagian atas depan kemaluan wanita. Nah, jadi kalau wanita khitan itu dia membuang sebagian kulit yang ada di bagian depan kemaluannya pada bagian atas. Kata Syekh Nur Musya'lan, sebagian atau manusia mengenal dengan istilah orfudik, jengger kalau diterjemahkan. Kalau di Mesir orfudik, bahasa Arab. Ya, kalau terjemahkan bahasa Indonesia apa tadi? Jengger. Lalu itu dikurangi sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau fungsinya kata Syekh, ya, fungsinya tunqisu au tuqallilu au ta'dilu syahwatal mar'ah. Mengurangi atau menyeimbangkan nafsu wanita. Ya, jadi fungsi khitan bagi wanita adalah apa? Mengurangi atau menyeimbangkan nafsu dari wanita, syahwat wanita. Adapun hukumnya tergantung hajat atau kebutuhan. Maka ini yang mengetahui adalah dokter spesialis. Perlukah wanita tersebut di khitan ataukah tidak perlu? Nah, jadi kalau ini terkait dengan khitan wanita, nggak seperti laki-laki. Kalau laki-laki yang penting kalau dia lahir laki-laki sunat kan gitu. Kalau wanita itu dilihat ada hajat apa tidak. Ya, artinya apakah sang wanita tersebut butuh untuk dikhitan apa tidak? Dan ini mengetahui adalah ahlinya. Baik, selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ashimmi wala tanhiki, potonglah sedikit, jangan berlebih-lebihan. Selanjutnya yang kedua al-istihdad. Al-istihdad artinya memotong bulu kemaluan. Ya. Dan bulu kemaluan ini kata Syekh Nur Musya'lan alamatun ala bulughi dzakari awil unsa.
menjadi tanda balik bagi laki-laki ataupun wanita. Jadi tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan menjadi tanda balik bagi laki-laki dan wanita. Dan ini diantara sunnah fitrah. Yang kedua adalah istihdad, mencukur habis bulu kemaluan. Ya. Maka Syekh di sini mengatakan istimalul hadid wa huwal musa fi halqi sya'ril khasin. Halq dibahasakan oleh Syekh halq. Halq artinya mencukur habis ya, Pak. Jadi ini yang sunnah terkait bulu kemaluan, rambut kemaluan adalah mencukur habis dengan pisau. Sunnahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Ya, mencabut bulu ketiak ini jamaah sekalian, yang sunnah adalah mencabut, bukan memotong. Yang sunnah mencabut bukan apa? Bukan memotong. Nah, Syekh di sini menjelaskan dalam syarahnya, mencabut itu bisa dengan tangan secara langsung atau dengan naurah. Naurah itu obat apa? Obat penggugur rambut. Ada obat penumbuh rambut, ini ada obat penggugur rambut. Jadi dikasih obat penumbuh rambut di bagian ketiaknya, kemudian nanti akan begitu mudah untuk dicabut. Dan ini diperbolehkan. Nah, seandainya dia tidak kuat untuk mencabut, demikian pula tidak punya duit untuk beli obat, maka boleh untuk memotongnya. Seperti diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, betul kalau dibilang yang sunnah itu mencabut, tapi seandainya tidak bisa, dipotong pun tidak mengapa. Kemudian yang kelima, benar yang kelima? Yang keempat, qasus syarib, memendekkan apa itu? Bringos apa? Kumis ya, memendekkan kumis. Baik. Nah, di sini saya menjelaskan yang sunnah itu memendekkan. Yang sunnah itu apa? Memendekkan. Au ayyuzala minhu ma zada ala syafatil ulya, atau memotong kumis yang melebihi mulut bagian atas. Jadi memendekkan atau memotong kumis yang melebihi mulut bagian atas. Jadi kalau kumisnya itu sudah, ada nggak nih kumis nutupin mulut, ada nggak? Ada. Atau misalkan kumisnya sudah sampai, saya dulu pernah lihat itu kumisnya itu sampai sini, jemaah ya. Nah ini kalau sudah dia nutup kayak gini, sudah melebihi mulut bagian atas, ini sunnah untuk dipotong. Ya. Dan adapun menhalq, amma al-halqu falam ya'ti fi syai'. Menhalq itu cukur habis. Kata saya di sini cukur habis ini tidak ada dalilnya. Ya. Bahkan Imam Malik rahimahullah menganggap makruh. Imam Malik rahimahullah menganggap apa? Makruh. Ya, maka di sini asalnya brengos itu, kumis itu tidak dicukur habis. Ya, walaupun seingat saya dulu saya pernah membaca, nampaknya ada juga ya ulama yang atau sahabat ya itu yang melakukan seperti itu sampai kelihatan putih. Kalau kelihatan putih kan berarti cukur habis. Tapi saya perlu cek lagi ini nanti ya, saya baca lagi. Yang jelas yang disebutkan di sini asalnya adalah mengurangi, bukan memotong habis. Kalau memotong habis haram apa enggak haram? Di sini katakan makruh. Ya. Baik, selanjutnya yang kelima. Taqlimul adfar. Taqlimu al-adfar, memotong kuku-kuku. Jadi paling enggak kumisnya sisain. Ini saya kelihatan enggak ini kumisnya? Sisain dikit lah. Jadi enggak habis-bis gitu. Misalkan potong, ada manusia ada sedikit. Ya kalau misalkan bis-bis jangan. Itu hukumnya makruh. Walaupun dilakukan enggak dosa. Jangan orang mengatakan, wah ini kok orang kumisnya habis berarti ini bukan ahli sunnah. Enggak seperti itu. Kita lihat hukumnya ya. Kita lihat hukumnya. Baik, yang kelima taqlimul adfar, memotong kuku. Ya. Kemudian selesai, kita tidak perlu perpanjang, sudah ini jelas insyaallah. Yang kelima, babul wudu, bab wudu. Man yaqra, siapa yang membaca? Monggo. Terutama yang belajar nahwu.
Kalau nggak ada tak baca sendiri ini. Nah, baca sendiri ya, tak baca sendiri ya. Al-babul khamis, bab yang kelima, babul wudu, bab wudu. Wa fihi salasatu dhawabit. Dalam bab wudu ini ada 3 dhawabit. Ada 3 ketentuan. Ada berapa? 3 ketentuan. Jadi antum enak ketika membahas kitab ini, pembahasan tentang wudu ada 3 ketentuan. 3, enggak usah banyak-banyak. Ya. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, furudul wudu sittatun. Furudul wudu sittah. Furud wudu ada 6. Ya. Furud itu apa? Furud ini atau furud tersebut di sini bimasabatil arkan. Semakna dengan rukun. Furud semakna dengan apa? Semakna dengan rukun. Ya. Sehingga harus dilakukan. Ya. Sebagian menyebutkan bahwa istilah furud di kalangan ulama Hanabila, di kalangan ulama yang bermadzhab Hambali, dalam pembahasan wudu tidak ada istilah rukun dan kewajiban. Ya, rukun dan kewajiban ini melebur menjadi istilah furud. Ya, jelas sampai sini. Nah, dalam syarah Bidayatul Mutafaqih ini, ya, Syekh Nur bin Sya'lan beliau mengatakan wal faraid ta'ti bi ma'nal arkan aidan. Faraid di sini juga bermakna arkan, rukun. Jadi pada intinya 6 perkara ini adalah 6 hal yang harus dilakukan saat berwudu. Kalau tidak, maka wudunya tidak apa? Tidak sah. Karena rukun itu kalau tidak dilakukan tidak sah. Yang pertama, ghuslul wajhi wa minhul madmadatu wal istinsyaqu. Membasuh wajah. Dan di antara membasuh wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyaq. Membasuh wajah, dan di antara membasuh wajah adalah apa? Berkumur-kumur dan istinsyaq. Ini yang pertama. Jadi kewajiban pertama atau furud yang pertama dari furudul wudu adalah membasuh wajah, dan di antara makna membasuh wajah adalah apa? Berkumur-kumur dan istinsyaq. Oleh karena itulah orang yang tidak berkumur-kumur ataupun istinsyaq maka wudunya tidak sah. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Ya. Nah, kemudian kalau dikatakan wajah itu batasannya mana? Wajah itu batasannya min manabiti sya'ril mu'tad, dari tempat tumbuhnya rambut orang normal. Kalau orang nggak normal mah tumbuhnya bisa sini kan. Tapi kalau orang normal kan tumbuhnya sini. Lah, dari tempat tumbuhnya rambut orang normal sampai di sini, dagu. Nah, ini panjangnya. Kalau lebarnya dari ujung kuping kanan ke ujung kuping kiri. Ini lebarnya. Nah, ini makna wajah. Ini wajah. Kemudian di antara makna wajah yang harus di antara makna membasuh wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyaq. Ya, jelas insyaallah. Maka jangan sampai jamaah kita ketika membasuh wajah itu ada yang enggak kena. Ya, harus kena semuanya. Kemudian yang kedua, waslu al-yadaini ma'al mirfaqaini wa takhlilul asabi'. Membasuh kedua tangan bersamaan dengan kedua siku-siku. Ya, membasuh kedua tangan bersamaan dengan apa? Kedua siku-siku. Kalimat bersamaan dengan kedua siku-siku ini menunjukkan bahwa siku-siku harus terkena air. Ya, oleh karena itulah Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullahu taala beliau menyebutkan agar seseorang itu di dalam membasuh tangannya dia naik sedikit ke al-adud, ke lengan atas. Jadi jangan pas batasan sini, agak dinaikkan sedikit. Tujuannya apa dinaikkan sedikit jemaah? Agar supaya bagian siku-siku ini benar-benar terkena. Ya. Kemudian
Di sini Syekh mengatakan, Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, penulis kitab Bidayatul Mutafaqih, wa takhlilul asabi, dan menyela-nyelai jari jemari. Dan ini beliau memandang bahwa menyela-nyelai jari jemari ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Jadi membasuh tangan, kemudian sampai siku-siku, dan jari jemari harus disela-selai. Nah, ini menurut beliau wajib. Ya. Cuman menurut pendapat yang lainnya, dan wallahu a'lamu bissawab, pendapat ini yang kalau saya pribadi lebih cenderung ke situ, ya. Dan ini juga diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, seingat saya, ya. Menyela-nyelai jari jemari saat berwudu ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ya. Dan ini juga ditekan oleh Syekh bin Baz, ya, hukumnya sunnah. Ya. Kecuali kalau dikhawatirkan air itu tidak sampai ke sela-sela jari, maka ini menjadi wajib. Ya, oleh karena itulah Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau menyalahkan ulama yang mengatakan wajib secara mutlak menyela-nyelai. Ya, dan beliau mengatakan bahwa hukumnya sunnah, kecuali kalau jari jemari ini tidak terkena air, maka menyela-nyelainya hukumnya apa? Wajib. Misalkan pada kondisi tertentu. Pada kondisi tertentu apa misalkan? Ya pokoknya pikir sendiri ya. Pada kondisi tertentu air itu nggak bisa langsung sampai ke sela-sela, maka menyela-nyelainya hukumnya wajib. Baik, ini mungkin yang jadi catatan sedikit ya, menjadi catatan sedikit. Ya kalau di pengajian kayak gini tidak masalah, kadang beda dengan yang ditulis buku ya. Tapi kalau di perkuliahan yang harus dijawab sama dengan yang disampaikan. Kalau enggak ya salah gitu. Ya misalkan kita menjawab apa hukum menyela-nyelai jari. Ya kalau di kuliah, di sekolah harus sesuai dengan yang disampaikan oleh dosennya. Dosennya mengatakan wajib, kita jawab sunnah, ya berarti apa? Salah ya. Tapi kalau kita lihat dari pandangan banyak dari para ulama yang mengatakan sunnah, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya makanya saya kalau bahas ini di teman-teman di mahasiswa itu nggak saya sebutkan yang beda dengan pendapat syekhnya. Ya walaupun kadang saya pribadi agak nggak setuju dengan pendapat beliau. Ya saya sampaikan aja apa yang disampaikan oleh dosen. Tapi kalau di tempat ini kan bebas ya, itu tidak masalah. Baik, selanjutnya yang ketiga, mashu ra'si wa minhu al-udhunan, mengusap kepala. Wa minhu al-udhunan, dan di antara mengusap kepala adalah mengusap kedua telinga. Ya, maka jamaah sekalian, mengusap kepala ini hukumnya apa? Farzu. Gak boleh orang tidak mengusap kepala. Kalau dia gak mengusap kepala, maka wudunya tidak sah. Lah terus bagaimana cara mengusap kepala? Ya, atau kadar mengusap kepala itu bagaimana? Apakah artinya semua kepala harus diusap? Ya, ataukah bagian-bagian tertentu saja? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang benarnya wallahu alam, yang sahih, yang rajih, itu dia mengusap seluruh kepalanya. Ya, memang sebagian ulama ada mengatakan mengusap sebagian. Mereka berdalil dengan ayat yang berbunyi wamsahu biru'usikum. Nanti pada bagian terakhir insyaallah saya akan bawakan dalil yang menunjukkan, yang menjadi dalil akan 6 perkara ini. Tapi saya singgung di sini. Mereka berdalil dengan ayat yang berbunyi wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ada huruf ba. Wamsahu bi. Ya. Yang berpendapat sebagian kepala, mereka mengatakan bahwa huruf ba di situ bermakna tab'id alias sebagian. Jadi kalau ditafsirkan, usaplah sebagian kepala kalian. Ya kan? Karena ba bermakna apa? Sebagian. Tapi pandangan seperti ini, pandangan yang ditolak dan dibantah oleh pakar bahasa. Makanya Al-Imam Sibawai, beliau mengatakan siapa yang mengatakan ba bermakna sebagian, maka dia telah merumuskan suatu kaidah yang mana ahli bahasa tidak mengenalnya. Ya, mau kita mengatakan ba itu kan dari ilmu bahasa kan, huruf kan.
Nah, harusnya yang menyebutkan ini maknanya apa itu ahli bahasa atau ahli fikih? Ahli bahasa. Ya. Ketika ada sebagian ahli fikih mengatakan ba bermakna sebagian, ya, sehingga mereka mengatakan boleh mengusap sebagian kepala. Sebagiannya diusap segini udah cukup, ya. Sebagian ahli fikih. Ya. Bahkan ada sebagian ahli fikih mengatakan tiga helai diusap sudah cukup. Nah, ini ulama yang berpandangan nggak bisa kalau cuma sebagian harus semuanya, ya mereka membantah kalau ba bermakna sebagian itu nggak benar. Ya, di antaranya kalam atau ucapan dari Al-Imam Sibawayh, pakar bahasa, seandainya ada orang mengatakan ba bermakna sebagian, berarti dia telah mendatangkan satu kaidah atau makna bahasa yang ahli bahasa saja nggak tahu. Ya, makanya mas sekalian, mengusap kepala itu semuanya, dan ini juga praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bada'a bi muqaddami ra'sihi, ya, beliau mengawali dengan pada bagian depan kepala, kemudian beliau tarik ke belakang, ila qafahu, sampai ke tengkuk, tarik sampai ke tengkuk, kemudian beliau kembalikan lagi ke depan, ya. Dan yang wajib jamaah sekalian itu mengusap ke belakangnya, karena dengan demikian berarti dia sudah mengusap apa? Kepala. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang orang yang sedang dalam kondisi acara, kemudian kalau misalkan dia berwudu, ke sini ditarik ke belakang, kemudian ditarik ke depan lagi, rambutnya akan acak-acakan, ya kan? Bagaimana? Kata Syekh, ya sudah, cukup saja ke belakang, kan itu yang wajib. Ya, itu yang wajib. Jelas. Baik, selanjutnya wa minhu al-udhunan. Dan di antara mengusap kepala adalah mengusap, atau di antara kandungan makna mengusap kepala ada mengusap kedua telinga. Kenapa? Karena al-udhunani min ar-ra'si. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Nah, terus bagaimana cara mengusap telinga? Ya, cara mengusap telinga ini jamaah sekalian menggunakan air yang ada atau bekas dari rambut kita. Ya, jadi gini. Ya, kemudian setelah itu langsung bagian jari telunjuk dimasukkan ke dalam. Ya, dimasukkan ke dalam. Ya, kemudian jari ini di luar. Sudah. Nah, itu sudah cukup. Dan enggak perlu di wak-wak gini, ya. Yang penting ini udah mengusap udah gitu. Jadi nggak perlu misalkan diputar-putar sini, putar-putar gini, sudah cukup insyaallah. Baik. Nah, kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang keempat, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini wa takhlilu asabi'ihima. Membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki bersama dengan kedua mata kaki. Wa takhlilu asabi'ihima, dan menyela-nyelai jari jemarinya. Ya, dan menyela-nyelai jari dan menyela-nyelai kedua jari jemarinya. Menyela-nyelai jari jemari kedua kaki. Maksudnya gitu. Menyela-nyelai jari jemari kedua kaki. Nah, ini saya juga kembali menyebutkan bahwa takhlilu al-asabi', menyela-nyelai jari jemari itu wajib, dan tadi sudah kami sampaikan. Ya. Kalau menyela-nyelai jari kaki ini jamaah ini lebih ditekankan, ya. Lebih ditekankan. Kalau tangan itu enggak begitu. Ya sunnah, tapi tidak begitu. Kalau yang paling ditekankan itu pada bagian kaki. Kemudian selanjutnya yang kelima, at-tartib. Tertib artinya berurutan. Berurutan sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Nah, apa dalil yang bisa digunakan untuk menyebutkan berurutan itu wajib? Artinya seandainya orang berwudu kaki dulu, baru setelah kaki muka. Wah, itu gak sah. Karena harus apa? Harus berurutan. Dari mulai membasuh muka, kemudian tangan. Itu karena ayat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, kalau kalian berdiri mau salat, atau apabila kalian ingin berdiri salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Basuhlah wajah-wajah kalian. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku-siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, bacanya wa arjulakum, dan kaki kalian, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, kata para ulama, di antara yang menunjukkan makna tertib atau keharusan tertib dari ayat adalah memisah antara dua yang sejenis dengan sesuatu yang berbeda. Apa dua yang sejenis? Membasuh. Coba antum perhatikan jemaah. Pertama, ayatnya perintah untuk membasuh apa? Wajah. Yang kedua, membasuh apa? Tangan, ya kan? Sampai siku-siku. Yang selanjutnya yang dibasuh apa? Kaki. Kaki dibasuh, kepala dibasuh atau diusap? Usap beda dengan basuh ya. Kalau basuh itu artinya kita ambil air, kemudian kita kasih air di situ. Kalau mengusap itu kita basahi tangan kita dengan air, lalu kita usapkan. Jelas? Ini perbedaan antara mengusap dengan membasuh. Nah, ayat di sini menyebutkan membasuh, mengusap, membasuh. Iya apa enggak? Iya kan? Muka dibasuh, tangan dia apa? Dibasuh. Kemudian ayat menyebutkan kepala, kepala dia apa? Diusap. Kemudian menyebutkan kaki, kaki dia apa? Dibasuh. Nah, kata para ulama, ini ada rahasia, ada faedah. Kenapa disebutkan membasuh, mengusap, membasuh? Padahal membasuh yang terakhir itu satu jenis dengan dua membasuh yang pertama. Kenapa tidak membasuh, mengusap? Jelas sampai sini? Tapi membasuh, mengusap, membasuh. Katanya karena ada pemisah, ini pasti ada faedah tertentu. Ya, dan faedahnya kata An-Nawawi rahimahullah adalah tartib. Harus berurut. Ya. Kalau tidak ada faedah tartib, tentu akan disebutkan membasuh, kemudian mengusap terakhir. Katanya seperti itu. Maka dari sisi ini, ya, ayat menunjukkan bahwa harus tartib dari sisi pemahaman bahasa. Kemudian yang keenam, al-muwalat. Al-muwalat itu bersambung. Al-muwalat itu apa? Bersambung. Artinya bersambung, tatkala seseorang membasuh anggota wudhu tertentu, maka dia langsung harus membasuh anggota wudhu berikutnya. Ya, kalau sampai ada jeda panjang, ya, sehingga bagian tubuh tersebut mengering, maka tidak boleh melanjutkan proses wudhu. Dia harus mengulang wudhu dari awal. Satu contoh, misalkan seseorang dari rumahnya berwudhu, sisa kaki. Nah, setelah dia mengusap kepala, dia bikin kopi, ya. Kemudian airnya mati di rumahnya. Kemudian dia datang ke masjid. Ya, rumahnya di alun-alun sana, dekat alun-alun. Datang ke masjid sini bisa. Ya. Kira-kira kakinya sudah kering belum? Kok kakinya? Kira-kira anggota wudhu yang itu sudah kering belum? Sudah. Bolehkah dia sampai di masjid langsung ya nyuci kaki? Tidak boleh. Kenapa? Karena syaratnya adalah apa? Muwalah, bersambung. Nah, kaidah atau ketentuan bersambung itu jangan sampai ada jeda panjang sehingga anggota yang tadi sudah dibasuh mengering. Di antara dalil yang menunjukkan seperti itu adalah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sebagian ana ba'dha ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yatawaddu'una fara'an Nabi rajulan minhum yusalli wa fi dhahri qadamayhi lum'atun qadra dirham. Ya. Dalilnya adalah sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berwudu. Ya. Mereka berwudu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki yang salat, ya. Dan
pada bagian punggung kakinya ada bagian sedikit yang tidak terkena air. Dikatakan qadra ad-dirham, seukuran uang dirham. Ya paling segini. Jadi ada segini yang tidak terkena air di bagian punggung kaki. Punggung kaki bagian yang wajib dibasuh apa tidak? Wajib dibasuh. Ada bagian itu yang tidak terkena air. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aidil wudu was salat. Ulangilah wudu kamu dari awal dan sholatlah. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena ada waktu yang panjang. Diterangkan para ulama karena ada waktu yang panjang. Ya, sehingga membuat air itu mengering. Kalau misalkan jaraknya itu nggak panjang, nggak masalah. Ya, misalkan di sini kita wudu terjarak, misalkan ya intinya belum kering lah anggota yang sebelumnya itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau sudah mengering anggota sebelumnya, maka kalau mau berwudu dia harus berwudu dari awal. Al-Zabitus Tsani, ketentuan yang kedua. Syurutul wudu sab'atun. Syarat-syarat wudu ada 7. Yang pertama, inqita'u ma yujibuhu. Terhentinya sesuatu yang mewajibkan dia berwudu. Terhentinya sesuatu yang mewajibkan dia berwudu. Atau sesuatu yang mewajibkan dia berwudu sudah terhenti. Sesuatu yang mewajibkan dia berwudu sudah apa? Sudah terhenti. Nah, Syekh Nur bin Sa'lam mengatakan, wa ma yujibul wudu hiyana waqiduhu. Apa yang mewajibkan seseorang berwudu? Yang mewajibkan orang berwudu adalah pembatal wudu. Ya, jadi artinya pembatal wudu itu sudah terhenti. Contohnya apa? Contohnya pembatal wudu adalah nanti akan disebutkan di sini. Di antara pembatal wudu sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik kubul ataupun dubur. Misalkan orang kencing. Kencing membatalkan wudu apa tidak? Membatalkan wudu. Nah, syarat sah wudu pertama adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang berwudu sudah berhenti. Jadi pembatal wudunya sudah berhenti. Kalau salah satu pembatal wudu adalah kencing, maka berarti kencingnya sudah apa? Sudah berhenti. Maka seandainya ada orang kencing, ada orang kencing sembari berwudu, sah apa enggak wudunya? Tidak. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Kalau syarat itu wajib didatangkan dari sebelum ibadah terus sampai ibadah selesai. Itu namanya apa? Syarat. Ya, sesuatu yang harus didatangkan sebelum pelaksanaan ibadah sampai ibadah selesai. Ya. Kalau rukun sesuatu yang dilakukan di tengah-tengah ibadahnya. Ya, rukun sesuatu yang harus dilakukan di tengah-tengah apa? Ibadahnya. Bagian dari bangunan ibadah gitu loh. Jadi perbedaan antara syarat dengan rukun, ibarat kata bangunan masjid ini, jemaah, rukun itu yang ada di bangunannya ini namanya rukun. Ya, kalau syarat itu yang ada di mana? Di luarnya, tapi juga sampai di sini. Gitu. Satu contoh di sini, tadi rukun wudu yang dibahasakan dengan furud. Ya, membasuh wajah. Membasuh wajah itu bagian dari wudu apa tidak? Bagian dari wudu. Ya. Nah, ini syarat wudu. Syarat wudu itu harus berhenti segala sesuatu yang mewajibkan dia wudu. Dia bagian dari wudu apa tidak? Tidak, karena dia belum apa? Dia harus ada sebelum orang beribadah. Ketika seseorang membasuh wajah, dia sudah ibadah wudu belum? Sudah. Tapi ketika seseorang itu kencingnya berhenti, dia sudah berwudu atau belum? Belum. Ya. Dan kencingnya berhenti ini juga sampai wudunya selesai. Ya, kalau seandainya dia nanti kencing lagi berarti batal kan gitu.
Jadi intinya untuk memahami perbedaan antara rukun dengan syarat, kalau syarat itu pada pelaksanaan ibadah, kalau rukun itu sebelum pelaksanaan ibadah dan berlanjut sampai ibadah selesai. Ya. Jelas? Selanjutnya. Kebalik enggak saya? Kebalik. Kebalik. Jadi kalau rukun itu pada saat pelaksanaan ibadah, di dalam ibadah itu sendiri. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah dan harus tetap ada berlangsung sampai ibadahnya selesai. Ya, nanti ada pembahasan syarat sah sholat. Satu, berwudu, berarti wudu harus dilakukan sebelum sholat. Dan sampai sholat itu selesai harus tetap ada wudu. Dan nanti ada rukun sholat, diantaranya takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram ini dilakukan pada saat apa? Pada saat sholat. Ya. Kalau dilakukan sebelum sholat berarti enggak. Ya, bukan syarat. Bukan rukun tapi syarat. Baik, selanjutnya yang kedua, an-niyatu, niat. Nah, niat ini syarat. Niat ini apa? Syarat. Ya. Maka seseorang ketika dia berwudu, dia harus berniat untuk berwudu. Ya, sehingga apabila dari awal misalkan dia membasuh wajahnya, kemudian membasuh tangannya, nggak ada niat berwudu, nah, baru setelah itu dia berniat, maka tidak sah. Di sini saya mengatakan karena niat itu harus mendahului amal. Ya, niat itu harus mendahului amal. Labudda an takuna hunaka niyyah qabla syuru' fil amal. Harus ada niat sebelum mulai beramal. Dan niat itu adalah keinginan. Ya, keinginan yang kuat untuk melakukan suatu ibadah, itu namanya niat. Ya, bahkan keinginan apapun itu disebut dengan niat. Misalkan orang punya keinginan yang kuat, disebut dengan niat. Ya, sebagian menjelaskan niat itu ketika dilakukan mendekati pelaksanaan ibadah. Ya, kalau dilakukan sebelum itu namanya azm. Namanya apa? Azm, tekad. Dia akan disebut niat ketika keinginan itu dilakukan mendekati pelaksanaan apa? Ibadah. Kemudian selanjutnya, syarat yang ketiga, syarat yang keempat, al-aql, berakal. Ya, syarat yang keempat apa? Berakal. Sehingga kalau misalkan orang itu tidak berakal, maka wudunya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rufi'al qalamu an salasatin. Pena itu diangkat dari 3 orang. Ya, artinya kalau dosa dia tidak dipandang dosa, kalau ibadah dia tidak dianggap sah ibadahnya. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia ihtilam. Ihtilam itu balik, ya, mimpi basah. Wa anil majnuni hatta yaqila, dari orang gila sampai dia memahami atau berakal kembali. Dari orang gila sampai dia berakal kembali, pulih akalnya. Maka kalau dia tidak berakal, ya, tidak sah ibadahnya. Kemudian selanjutnya di antara syarat sahnya wudu adalah yang keberapa ini jemaah? Yang kelima, tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu mampu membedakan antara adat dengan ibadah. Ya, seseorang atau seorang anak kecil yang sudah mampu membedakan adat dengan ibadah. Ya, kayak kita ini jemaah, kita kan tahu ya, ini kebiasaan, ini ibadah, kan tahu. Kalau anak kecil kira-kira tahu apa tidak? Tidak, anak kecil belum mengetahui. Ya, maka di sini saya mengatakan makna dari tamyiz adalah yafhamu. Makna dari tamyiz kata Syekh, ya, farraqa bainal 'adati wal 'ibadah. Ya. Beliau mengatakan fa idza farraqa bainal 'adati wal 'ibadah sara mumayyizan hatta wa illam yablugh. Ya. Kalau dia bisa membedakan antara ibadah dengan adat, maka dia mumayyiz walaupun dia belum balik. Ngerti mah? Walaupun dia belum balik. Balik sendiri, mumayyiz sendiri. Ya.
Maka saya mengatakan fa fi marhalatin qabla al-bulugh yakunu as-sabi ya'i wa yafham mal farq bainal 'adati wal ibadah. Pada fase sebelum balik, ya, seorang anak itu kadang dia memahami, ya, apa perbedaan antara adat dengan ibadah. Artinya dia menyadari ini adat, ini ibadah. Kalau dilihat dari sisi usia, mungkin ini lebih gampang dilihat dari sisi usia. Berapa usianya? Ya. Dan ini usianya umumnya 7 tahun. Umumnya 7 tahun. Seperti yang disampaikan Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau ditanya tentang usia tamyiz, beliau mengatakan umumnya 7 tahun. Terkadang ada orang sebelum 7 tahun dia sudah tamyiz. Ya, sudah apa? Sudah tamyiz, akan tetapi ini jarang. Makanya menjadi ibrah, yang menjadi anggapan atau yang jadi ukuran adalah kebanyakannya, yakni 7 tahun. Nah, kalau dilihat dari sisi pengertian tamyiz apa tadi, bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Kalau dilihat dari sisi kapan usia tamyiz, berapa? 7 tahun. Kemudian selanjutnya yang keenam, al-ma'u at-tahur. Air yang tahur. Tahur itu suci dan mensucikan. Syarat wudhu yang keenam adalah air yang suci dan mensucikan. Maka kalau seandainya seseorang itu bersuci dengan air yang tidak suci dan mensucikan, tidak sah wudhunya. Seperti misalkan orang bersuci dengan air kelapa, ya kan? Atau orang bersuci dengan air teh. Dia suci tapi tidak mensucikan. Lebih-lebih lagi kalau dia bersuci dengan air yang najis. Dan ini tidak diperbolehkan, ya. Bahkan haram seseorang itu sengaja mengenai dirinya dengan sesuatu yang najis, seperti yang pernah kita terangkan pada pembahasan najis. Kemudian yang ketujuh, izalatu ma yamna'u wusulahu. Ya, syarat yang ketujuh, menghilangkan segala hal yang menghalangi sampainya air. Ya, menghilangkan segala hal yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Contohnya, menghilangkan segala hal yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Contohnya misalkan jamaah sekalian, seseorang yang bekerja sebagai juru cat. Ya, seorang bekerja sebagai juru cat, tukang ngecat gitu. Nah, kalau tukang ngecat ini biasanya di tangannya apa? Banyak catnya kan? Nah, cat ini jamaah sekalian kira-kira menghalangi air ke kulit apa tidak? Ke anggota wudhu apa tidak? Menghalangi. Ya. Maka kalau dia berwudu dengan ada cat pada anggota wudunya, maka wudunya tidak sah. Karena syarat selanjutnya, syarat yang keberapa tadi? Yang ketujuh, dia harus menghilangkan segala yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu atau ke kulit anggota wudu. Kemudian kata Syekh di sini mencontohkan, atau beliau mengatakan di sini, yani mathalan law anna insanan ya'malu fi ad-dihanat wa yaduhu mali'atun bid-dihanat. Contohnya seseorang bekerja sebagai juru cat, ya, dan di tangannya penuh dengan cat, fala yasilul ma'u ila yadihi, maka air enggak sampai ke tangannya. Fayanbaghi ali ayyuzila hadha syai'a hatta yatawadda'a, ya, maka sepantasnya bagi dia untuk menghilangkan hal tersebut atau dihanat cat tersebut hatta yatawadda, sampai dia bisa berwudu, ya. Yuziluha qadra istita'atihi, dia menghilangkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini penting jamaah, ya. Dia menghilangkan sesuai dengan kadar apa? Kemampuannya. Artinya apa? Dia berusaha untuk menghilangkan cat itu, ya. Seandainya sudah berusaha, ini mesti ono setetes, 2 tetes, nggak bisa hilang gitu kan, ya. Ini boleh, tidak masalah. Ya, dan ini juga difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ketika seseorang misalkan kena cat, kemudian dia sudah berusaha untuk menghilangkannya, ternyata masih ada saja yang keluput, maka tidak masalah. Dan ini biasanya contoh kasus ketika di kaki kita sudah menghilangkan, wah ini harus hilang ki, baru kayak wudu, baru bar salat, setelah salat, ya, mau zikir, delok ning sikile kok jebule sono cat sithik. Ya, masalah apa ndak jemaah? Tidak masalah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk menghilangkannya semaksimal mungkin. Kalau misalkan masih ada sedikit, tidak masalah, no problem.
Baik. Kemudian saya di sini menyebutkan lau imra'atun tadaw ala yadihi manakir al-ma'ruf al-munukir. Seandainya seorang wanita meletakkan manakir. Manakir itu kalau di bahasa Inggrisnya atau bahasa kosmetiknya manikur gitu. Tahu nggak manikur? Tahu ya? Ya, saya malah nggak tahu manikur itu apa. Ya misalkan ada manikur itu. Ya. Nah, ini kata Syekh, ya fayajibu ali ayu an tuzila hadhihi at-tila'at qabla an tashru'a fil wudu. Qabla an tashru'a fil wudu. Wajib bagi wanita untuk menghilangkan hal yang melekat tadi atau olesan-olesan manikir tadi sebelum dia berwudu. Jadi kaum wanita yang memakai manikur, wah itu harus hilang dulu sebelum dia berwudu. Ya. Kemudian saya mengatakan amma idza kana 'alal yad syai'un yughayyiru launaha. Adapun jika di tangan ini ada sesuatu yang merubah warnanya, merubah warna tangan. Di tangan kita ada sesuatu yang merubah warna tangan kita. Walakinnahu la jirma lahu, akan tetapi tidak melekat. Wala yamna'u wusulal ma' kal hinna, dan tidak menghalangi sampainya air ke kulit seperti hinna. Hinna itu apa? Henna yang dipakai wanita di tangan itu loh, Pak. Apa henna itu? Ya, misalkan wanita pakai itu, allati tasta'miluha ba'dun nisa, yang digunakan sebagian wanita, fal hina la iskala fiha wala tamna'u wusulal ma'i ilal bashara fala tamna'u au fala tufsidu al wudu'a. Kalau ini tidak masalah karena tidak menghalangi air ke kulit, maka kata Syekh fala tamna'u tufsidu al wudu', maka ini tidak merusak wudunya. Ya, baik, selanjutnya amal ladzi yaqsudu biha at-tila'ati allati laha jirmun wa tamna'u wusul ma ilal bashara. Amal ladzi yuqsadu biha, adapun yang dimaksudkan dengan ini adalah at-tila'at. Amal ladzi yuqsadu biha at-tila'atu allati laha jirmun. Yang dimaksudkan di sini tidak boleh adalah olesan-olesan yang melekat. Wa tamna'u wusulal ma ilal bashara, dan menghalangi sampainya air ke kulit. Maka kalau ditanya tato itu gimana? Ya, tato itu pertama haram orang bertato. Yang kedua, ya, terkait wudunya, tato itu ada yang berupa tilaat atau sesuatu yang melekat pada kulit dan menghalangi sampainya air ke kulit. Maka ini harus dihilangkan. Karena airnya tidak sampai kemana? Ke kulit. Ada tato yang tidak sampai seperti itu, tidak menghalangi sampainya air ke kulit, maka di sini wudunya masih sah. Tapi karena bertatonya itu bermasalah sudah. Jangan mengatakan wah wudunya sah tapi sampean dosa nek tato kan. Itu baik, selanjutnya az-zabitus tsani. Az-zabitus tsalits, zabit yang ketiga. Bab wudu ada tiga zabit. Ini zabit yang ketiga. Al-dhabitu tsalits sunnatul wudu' ashrun. Sunnah wudu ada 10. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Ya, nah di sini membaca bismillah sebelum berwudu digolongkan kepada pendapat mustahab atau sunnah. Ya. Dan ini jamaah sekalian pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Ya. Sementara menurut Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib. Hukumnya wajib apabila ingat. Wajib apabila apa? Ingat. Iya. Di antara dalil yang digunakan adalah hadis la salata liman la wudu'a la wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Nah, riwayat tentang masalah ini riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sehingga dari sinilah ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Lah, terus kita gimana ini? Ya, yang benar yang wajib apa yang sunnah? Kalau di buku ini disebutkan apa? Sunnah. Ya, sunnah.
Tapi jamaah sekalian, di madhabnya Imam Ahmad bin Hambal dan juga yang saya baca di kitab Zadul Mustaqni, nah itu digolongkan kepada perkara yang wajib. Di kalangan ulama Hanabilah sendiri juga beda pendapat ya. Nah, terus bagi kita orang awam, ini satu kaidah penting ya. Nah, ini kaidah yang bisa dipakai orang awam seperti kita ini, keluar dari perbedaan pendapat. Al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Maksudnya keluar dari perbedaan pendapat apa? Misalkan gini, dalam masalah ini, Imam Ahmad mengatakan wajib membaca bismillah sebelum berwudu kalau dia ingat. Ya, maka kalau dia nggak ingat, misalkan dia ingatnya pada saat tengah-tengah wudhu, dia baca bismillah. Misalkan dia ingat baru basuh, baru ngusap kepala, maka dia baca bismillah di situ. Ya, nah kalau misalkan dia nggak ingat kecuali selesai, oh, no problem, masalah selesai. Masalah selesai, wudhu sah. Ini menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya, tapi di ulama yang lain mengatakan enggak, itu sunnah. Kira-kira jamaah selamatnya bagaimana? Baca apa enggak baca? Baca. Ini namanya khuruj minal khilaf. Ketika ada ulama mengatakan ini wajib, yang lain mengatakan ini sunnah. Ya, maka walaupun seandainya kita mengikuti pendapat itu sunnah, maka amannya apa? Baca. Baik, ya, itu kaidah yang dikatakan oleh para ulama, orang awam bisa mengamalkannya. Nah, ini kaidah yang bisa diamalkan oleh orang awam adalah keluar dari perbedaan pendapat. Ketika ada ulama mengatakan ini wajib, ini sunnah, kita lakukan saja hal tersebut. Gitu ya. Kalau ada ulama mengatakan ini makruh, ini haram, kira-kira yang selamat kita apa? Tinggalkan. Ya. Contoh misalkan rokok. Rokok itu ada yang bilang haram, ada yang bilang apa? Makruh. Selamatnya ditinggalkan apa dilakuin? Ditinggalkan. Nah, ini kaidah sudah ma'ruf di kalangan para ahlul ilmi. Ya, kalau ada orang yang berbeda itu urusannya mereka. Tapi urusan kita, makanya seingat saya itu diterangkan oleh salah satu dosen kami, kalau nggak Syekh siapa Muhammad Qulyubi Syarabi bin Ali. Beliau mengatakan dalam masalah amalan, dalam masalah beramal itu kadang berbeda ya dengan masalah ilmiah, masalah merojihkan atau menguatkan pendapat. Artinya kadang kita menguatkan pendapat ini, tapi kita nggak pakai itu dalam amalan kita, dalam ibadah kita, ya kan? Itu apa enggak? Misalkan kita mengatakan, oh ini yang kuat adalah sunnah, terkadang kita nggak pakai itu, kita lakuin aja, kan gitu. Kadang kita mengatakan, oh itu menurut pendapat yang kuat adalah makruh, tapi kita tidak jauhi saja. Jadi dalam urusan amalan atau ibadah kadang berbeda dengan atau dari masalah ilmiahnya. Artinya ketika ada suatu perbedaan pendapat tadi seperti yang saya kemukakan, ya ada yang mengatakan makruh atau yang haram, kita tinggalkan. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan wajib, kita jalankan itu. Baik. Seperti misalkan masalah isbal. Isbal itu celana di bawah mata kaki. Ya. Ada ulama mengatakan kalau sombong haram, kalau nggak sombong nggak haram. Ya. Seperti itu ya kan. Tapi yang kita lakukan apa? Kira-kira. Jangan isbal. Ini namanya al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, dan ini yang namanya ta'abbud, beribadah kepada Allah terkadang berbeda dengan pembahasan ilmiah yang kita lakukan. Bukan artinya ibadahnya sakar PDW, ngajinya tetap lurus tapi ibadah sakar PDW, bukan. Tapi artinya dalam masalah-masalah tadi yang saya terangkan, terkadang kita tidak mengikuti pendapat itu walaupun kita menguatkannya. Ya, buang hajat di tempat tertutup, membelakangi atau menghadap kiblat kan tidak boleh, ya kan? Menurut sebagian ulama. Tapi ulama yang lain mengatakan boleh. Kira-kira kita amannya gimana? Nah, karena jamaah sekalian, menjalankan kewajiban dengan niat dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dapat pahala. Termasuk menghindari keharaman, niatnya karena Allah juga mendapatkan pahala. Menjalankan yang sunnah, niatnya karena Allah mendapatkan apa? Pahala. Menghindari yang makruh, niatnya karena Allah mendapatkan apa? Pahala.
Maka tadi urusan ibadah, walaupun dalam satu sisi ngaji kita ada ustadz atau misalkan menyampaikan, ini pendapat yang kuat ini sunnah ini loh, nggak usah dilakuin, nggak masalah. Kita urusan ibadah beda, ya kan? Urusan ibadah beda, kita lakuin aja. Wah, ini masalah ini makruh loh kata ustadz loh, atau dalam pengajian kita loh. Tapi ada yang lain mengatakan haram, ya kita tinggalkan saja. Karena Allah SWT, maka dapat pahala. Ya, baik, selanjutnya. At-tasmiyah, membaca bismillah. Yang kedua, as-siwak, bersiwak. Di antara sunnah berwudu adalah apa? Bersiwak. Tadi sudah kita terangkan saat berwudu siwak di mana posisinya? Berkumur-kumur. Ini afdalnya, ya. Boleh enggak sebelumnya? Boleh. Sesudahnya? Boleh. Kemudian yang ketiga, ghuslu al-kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Ya, ini sebelum berwudu kita membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Ini hukumnya sunnah. Kecuali setelah bangun tidur malam, seperti diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika bangun tidur malam maka ini hukumnya wajib sebelum kita memasukkan tangan kita ke bejana, atau sebelum kita menggunakan tangan kita untuk sebagai alat memindah air ke anggota tubuh. Jadi jangan mengatakan dulu kan harus cuci tangan dulu karena tangan kita mau dimasukkan ke wadah. Nah sekarang kan pakai apa? Pakai keran, jadi nggak perlu cuci tangan. Ya enggak. Ya misalkan pakai keran ini jemaah, langsung bertangi turu, wudu langsung ambil, kumur-kumur. Kolu apa enggak kolu? Kolu enggak? Tangannya masih kotor, nggak tahu kemana tangannya. Nggak kolu kan jemaah? Jadi bangun tidur langsung ambil keran, kumur, enggak kolu gitu. Maka tetap saja bangun tidur walaupun sekarang itu pakai keran tetap harus cuci tangan. Baru setelah itu tangannya bersih, kita bisa berkumur-kumur. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, al-bada'a qabla ghusl wajh bil madmadah wal istinsyaq. Sebelum membasuh wajah mengawali berkumur-kumur dan istinsyaq. Perhatikan jemaah, sebelum membasuh wajah mengawali berkumur-kumur dan apa? Istinsyaq. Berkumur-kumur, madmadah. Ini saya tadi nanti ya. Jadi berkumur-kumur itu artinya memasukkan air ke mulut kemudian diputar-putar. Jadi bukan sekedar airnya dimasukkan ke mulut saja, enggak, tapi dimasukkan ke dalam mulut kemudian diputar-putar. Itu namanya berkumur-kumur. Nah, ini jamaah sekalian, sebelum membasuh wajah kita berkumur-kumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, ya. Ini hukumnya sunnah, yakni mendahulukan. Kalau istinsyaq dan berkumur-kumurnya wajib, ya kan? Tapi mendahulukan berkumur-kumur dan istinsyaq sebelum membasuh wajah, ini hukumnya sunnah. Artinya, seandainya kita membasuh wajah terlebih dahulu, baru kumur-kumur, hukumnya apa? Boleh. Ya, keran ambil, kemudian setelah itu kumur-kumur, hukumnya boleh. Kenapa? Karena mendahulukan kumur-kumur dan istinsyaq sebelum membasuh wajah, hukumnya apa? Sunnah. Cuman tadi menyelisih sunnah. Ya, dan kalau misalkan kita wudhu di tempat umum, ya sudah langsung ora umum kan. Masa kok raup dikek baru berkumur-kumur. Wis ono jenggote, ya aliran apa? Ya, padahal dalam ilmu fikih itu sunnah. Kalau seandainya kita tidak melakukannya, itu tidak masalah. Ya. Nah, kemudian di dalam syarah ini Syekh Nur bin Sa'lan hafizahullah taala beliau menyebutkan tartib atau berurutan antara anggota yang berbeda hukumnya fardu. Jadi berurutan antara anggota yang berbeda hukumnya apa? Fardu. Wajah satu, pertama. Kemudian yang kedua tangan. Wajah dan tangan anggota yang berbeda apa tidak? Berbeda, ya kan? Kemudian kepala, kemudian kaki, berbeda. Ini tartib atau berurutan sebagaimana disebutin dalam Quran, itu hukumnya apa? Wajib, fardu. Tapi ya, tartib pada satu anggota yang sama hukumnya sunnah. Ya, tartib saat membasuh anggota yang sama, satu anggota hukumnya sunnah. Contohnya misalkan nih wajah itu ada yang dibasuh wajah dengan kumur-kumur dan istinsyaq. Yang sunnah kita mendahulukan kumur-kumur
dan istinsyak dulu baru wajah. Nah, seandainya kita wajah dulu baru membasuh wajah baru kumur-kumur itu boleh. Kenapa? Karena ini masih satu anggota. Demikian pula telinga dengan kepala. Itu masih satu anggota apa tidak? Masih satu anggota. Ya. Ya, cuman kalau untuk terkait dengan itu saya nggak bisa memastikan ya, diralat aja tadi. Karena yang dicontohkan di sini oleh Syekh selain itu adalah misalkan mendahulukan yang kiri, ya mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Ya, apakah ini satu anggota, ya telinga ini dengan ini satu anggota, ya apakah berbeda? Ya kalau dikatakan tadi satu, tapi di sini tidak dicontohkan seperti itu, sehingga saya sendiri kalau belum pernah melihat dari penjelasan para ulama tidak berani memastikan. Jadi diralatnya tadi ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Coba nanti saya cek bolehkah mendahulukan telinga baru setelah itu kepala. Ya, coba nanti. Tapi kaidah umumnya kalau dalam satu anggota maka boleh tidak tertib. Contoh misalnya sama-sama tangan, kiri dulu baru kanan, itu boleh. Enggak mesti kanan dulu baru kiri. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya al-mubalaghatu fihima li ghairi shaimi. Ya, bersungguh-sungguh saat madmadah dan istinsyak, saat berkumur-kumur dan istinsyak li ghairi as-shaimi, untuk selain orang yang berpuasa. Kata Nabi, "Wabalik fil istinsyaki illa an takuna shaima." Bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsyak kecuali kalau kau puasa. Jadi yang dimaksudkan bersungguh-sungguh itu kumurnya maksimal. Yang dimaksudkan bersungguh-sungguh istinsyak itu sampai kerasa itu, ke hidung kerasa. Nah, itu kecuali kalau orang berpuasa. Ya, kalau orang berpuasa, kalau orang berpuasa dia tidak bersungguh-sungguh di dalam istinsyak. Kemudian yang keenam, takhlilul lihyatil kathifa, menyela-nyelai jenggot yang lebat. Menyela-nyelai jenggot yang lebat. Jenggotnya banyak sampai tidak terlihat bagian kulit di bawah jenggot. Ya, jenengan bisa perhatikan ya. Istri jenengan disuruh, "Dek iki ketara ora iki kulite." Lah, dan jenengan ini yang jenggotnya tebel ini. Kalau saya tidak tahu ini kelihatan apa enggak nih. Ya, jadi kalau misalkan lebat, ini jamaah sekalian disunnahkan untuk apa? Menyela-nyelai. Ya. Nah, terus kalau tidak lebat jenggotnya itu arang-arang, jarang-jarang, itu wajib sampai kulit kena air. Jadi kulit ini kan masih batas ini. Masih batas wajah, ya. Jadi di bagian sini ini wajib untuk kena air. Kalau jenggotnya itu tidak lebat, di mana bagian kulitnya masih terlihat. Kalau jenggotnya itu lebat, maka disunnahkan untuk menyela-nyelai, ya. Dan wajib untuk membasuh semua jenggotnya, ya. Jadi jenggot ini jamaah kalau lebat ya, kalau lebat itu bagian zahirnya, bagian luarnya wajib dibasuh. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tidak ada khilaf, jadi wajib dibasuh. Ya, kemudian disunahkan untuk menyela-nyelai. Ini kalau lebat, kita berbicara tentang jenggot yang lebat. Ya, kalau jenggotnya itu tidak lebat, maka bagian dalam sini wajib untuk dibasuh. Kalau jenggotnya lebat nggak wajib, ya, masuk setiap wudu jenggotnya enggak. Yang penting itu bagian luarnya yang lebat itu ya, sudah kena air, kemudian disela-selai, udah selesai. Ya, kalau jenggotnya itu yastarsil, panjang banget. Gimana? Ini kalau di penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ini wajib untuk dibasuh. Jadi misalnya jenggotnya segini, ini semuanya, ini jenggot yang memanjang ke bawah itu semuanya harus kena. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara membasuh jenggot dan menyela-nyelainya? Caranya adalah tatkala kita sudah membasuh wajah, kemudian ambil air, kemudian setelah itu kita
kita basahi. Gitu ya. Jadi bukan ini kemudian ya wis ora ono banyune wis. Jadi ambil air satu kaf, satu telapak tangan, kemudian dari bawah seperti contohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian disela-sela. Itu kalau tebal, kalau lebat, kalau enggak semuanya harus kena. Kemudian selanjutnya taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian yang ke-8 al-ghaslatus tsaniyatu was-salisatu. Ya, basuhan yang kedua dan yang ketiga. Basuhan yang kedua dan yang ketiga ini juga sunnah. Yang ke-9 dalqul a'dha. Ya, menggosok anggota tubuh. Ya, anggota wudu maksud saya, menggosok anggota wudu. Apa yang dimaksudkan dengan menggosok? Yang dimaksudkan menggosok itu jemaah, dia mengikuti air yang dia guyurkan dengan tangannya. Ya, jadi ketika berwudu itu bukan sekedar misalkan kita pakai keran ya, diginikan tok. Nah, diginikan tok itu enggak. Ya, kalau sunnah, ya itu boleh aja ya. Tapi kita bicara sunnahnya. Gini kemudian itu namanya dalku. Mengikutkan tangan pada air yang dibasuhkan ke anggota wudu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ad-du'a ba'dahu bil ma'sur. Ya, berdoa setelahnya dengan dengan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadha'u fayusbighul wudu'a." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futiyat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Kecuali akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang 8. Dia bisa masuk dari tempat atau dari pintu manapun. Ya, kemudian ada tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dan hadis tambahan riwayat Tirmizi ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, sekarang sisa pertanyaan, ketika berwudu, ketika membaca doa saat berwudu, ya, apakah dia mengangkat tangan apa tidak? Ya. Nah, masalah doa mengangkat tangan, asalnya doa itu mengangkat tangan asalnya. Ya. Maka terkait dengan mengangkat tangan ini ada 3 keadaan. Yang pertama, terdapat dalil bahwa Nabi berdoa mengangkat tangan. Maka jelas bahwa ini sunnah untuk mengangkat tangan. Yang kedua, tidak terdapat dalil Nabi mengangkat tangan. Tidak terdapat dalil Nabi mengangkat tangan. Maka di sini disunnahkan untuk mengangkat tangan. Berdasarkan keumuman dalil yang menyatakan apa? Berdoa itu mengangkat tangan. Bahkan salah satu asbabu al-ijabah, salah satu sebab diterimanya atau dikabulkannya doa adalah dengan mengangkat tangan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat dalil bahwa Nabi ya tidak mengangkat tangan. Ya, jadi gini, saya rincikan. Pertama, dalil mengatakan Nabi mengangkat tangan. Yang kedua, dalil yang menyatakan bahwa atau dalil itu tidak menyebutkan Nabi mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Jelas ya? Tidak disebutkan Nabi mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Maka ini lebih sunnah dia mengangkat tangan. Yang ketiga, disebutkan bahwa Nabi tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan. Jelas disebutkan Nabi tidak mengangkat tangan. Maka saat itu tidak mengangkat tangan. Oleh karena itulah jemaah sekalian, umumnya doa itu mengangkat tangan. Nah, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan saat berdoa? Ada 2 keadaan. Yang pertama, saat sholat. Jadi dengan antum mengetahui ini semuanya, insya Allah antum akan tahu dan nggak perlu tanya lagi. Ini kita kalau doa ini pakai ngangkat tangan apa enggak? Ya, doa setelah wudu, kemudian doa apa?
Ya misalkan ada orang walimah itu ya. Ada orang walimah itu kita ngangkat tangan apa enggak gitu. Nah itu nggak perlu tanya lagi kalau sudah tahu kaidah ini. Ya, kaidah pertama apa? Ada dalil Nabi mengangkat tangan berarti kita ngangkat tangan. Yang kedua, tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Maka hukumnya apa? Mengangkat tangan berdasarkan keumuman doa itu mengangkat tangan. Yang ketiga, ada dalil Nabi tidak mengangkat tangan pada dua tempat. Satu, pada saat sholat. Pada saat sholat, Nabi tidak mengangkat tangan. Misalkan doa pada saat tasyahud, minta perlindungan dari 4 hal. Nabi tidak mengangkat tangan di situ. Ya, demikian pula pada saat khutbah selain istisqa. Pada saat khutbah selain istisqa, Nabi tidak mengangkat tangan. Yang ada adalah mengisyaratkan dengan jari. Kecuali kalau saat istisqa mengangkat tangan. Makanya jamaah sekalian, makmum ketika dia mendengar imam sedang khutbah, apakah dia mengangkat tangan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Apakah dia mengaminkan? Dia mengaminkan tapi lirih. Ya, seingat saya itu fatwa dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Saudi Arabia sekarang. Jadi ketika imam khatib sedang berkhutbah, ya, khatib saja kan tidak disunahkan untuk apa? Mengangkat tangan, tuh. Kalau ini syarat namanya. Dia tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan kecuali pada saat istisqa, minta hujan. Ya. Maka kalau khatib saja tidak disyariatkan mengangkat tangan, kita juga tidak disyariat mengangkat tangan. Ya, baik sampai situ. Jelas sampai sini. Jadi insya Allah nanti ketika ada pembahasan ini doa ini ngangkat tangan apa enggak? Enggak perlu kita tanya. Karena kaidahnya sudah jelas. Wallahu taala a'lamu bissawab. Masih ada sedikit waktu kalau ada yang ditanyakan. Enggak, ya? Ini menanya tentang jarak waktu dari yang tulis di buku baru jarak waktunya berapa lama? Okay. Dua video ini termasuk jabatan juga. Iya. Waktu melakukan cukur bulu kemaluan, kemudian motong kuku, kemudian ketiak, itu disebutkan 40 hari. Ya, disebutkan 40 hari dalam sebuah hadis. Tapi kata para ulama, sebelum 40 hari seandainya sudah panjang, maka itu juga disunahkan. Jadi seandainya sudah panjang sebelum 40 hari disunahkan untuk dipotong. Tapi kalau lebih dari 40 hari tidak boleh. Gitu. Jadi kalau sudah 40 hari harus dipotong. Adapun masalah hukumnya itu ada rincian, nasi itu saya lupa ya rincian-rinciannya terkait dengan hukum, wallahu a'lam. Kalau khitan itu yang sunnah hari ke-7. Walaupun misalkan lebih dari itu tidak masalah, cuman kata para ulama sebaiknya dilakukan sebelum dia balik, sebelum dia usia balik. Kemudian apakah jenggot rambut di sini itu bagian dari jenggot? Wallahu a'lam, saya lupa wallahu a'lam. Ya. Ada yang lain? Ya, Mau tanya masalah konsep lentur, Ustaz. Ya. Kadang kita ngerasa ada keluar angin tapi nggak dari dalam, satu sela-sela kulit itu apa itu masuk lentur apa bukan? Definisi kentut apa? Sesuatu yang angin yang keluar kan. Jadi begini, terkait dengan itu yang bisa saya jawab, Nabi SAW mengatakan, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kata Nabi SAW, apabila seorang di antara kalian merasakan sesuatu keluar dari perutnya,
maka jangan dia batalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau dia mendapati bau. Ya, kata para ulama, intinya sampai dia betul-betul yakin. Intinya di situ. Ya, kalau misalkan dia sudah betul-betul yakin dia kentut, berarti dia kentut. Kalau tidak, berarti dia tidak. Ya, dan dia dibangun di atas hukum asal. Kalau sebelum kentut itu dia berwudu, berarti wudunya belum batal. Jadi sampai betul-betul yakin. Sampai betul-betul yakin. Kalau masih ada keraguan ini kentut apa enggak kentut, berarti hukumnya enggak kentut. Gitu ya. Adapun misalkan itu angin keluar ke situ, nanti tanyakan ke dokter spesialis apa itu. Ya, apakah itu juga dikatakan keluar angin kalau seperti itu. Ya, cuman kalau dalam bahasa agama ada istilah zurat, ada istilah satu lagi apa itu? Ada yang bersuara, ini tidak bersuara. Itu dalam bahasa Arab maksudnya. Nah, kemudian terkait dengan masalah dia kentut apa enggaknya, itu yakin apa enggaknya. Kalau dia yakin berarti kentut. Kalau dia tidak yakin berarti tidak. Dan tidak harus dia dengar suara atau mendapati bau. Ungkapan Nabi sampai dia mendapati bau atau mendapati suara, mencium bau atau mendapati suara, itu untuk menunjukkan keyakinan. Seperti itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada yang lain? Ya. Mau tanya, kamu bertanya sedikit buku untuk mempermudah pekerjaan. Memperpanjang sedikit kuku untuk mempermudah pekerjaan. Ngupil. Tujuan disunahkannya apa itu namanya memotong kuku adalah agar supaya tidak ada kotoran yang masuk ke sela-sela itu. Sehingga kalau misalkan kok kukunya panjang dan memungkinkan di situ ada kotoran, ya, maka di sini tidak diperbolehkan. Ya, cuman di sini saya agak lupa ya dari sisi hukum. Dulu pernah kita bahas seperti itu, tapi saya agak lupa. Apa hukum memperpanjang kuku, apakah sampai pada tingkatan haram atau sampai pada tingkatan makruh saja, wallahu a'lam. Saya tidak bisa jawab, ini tanyakan ke yang lain, ya. Ya. Ustaz mau tanya, apakah masih relevan kita kalau sholat masih ada jarak Ustaz? Satu, nanti setan bisa ada di tengahnya. Ustaz. Yang kedua, ada masjid yang tidak dijarah juga tidak apa-apa Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Iya. Ini sekali tambahan Ustaz, kita akan menjawab ini Oke. Okay. mana Ustaz? Jarak-jarak ini mungkin ya Ustaz akan jawab Ustaz. Ya. Jadi pertama begini, jumhurul ulama memandang bahwa jarak shaf itu atau shaf berjarak atau shaf rapat, maksudnya shaf rapat itu hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Ya, jadi tidak wajib. Nah, kemudian kadarnya itu berapa ukurannya? Ya, sekitar satu meteran ya. Kurang dari 2 meter, itu sudah tidak masalah gitu. Jadi yang sunnah itu memang merapat itu sunnah. Ya, dan itu pun seperti diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, merapat menempelkan mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu, itu di awal sholat. Ya, kata beliau litahqiqil musawah, agar supaya bisa lurus. Jadi kenapa kok sampai sahabat menempelkan mata kaki dengan mata kaki kawannya? Itu biar lurus, nah. Biar lurus. Ya, makanya hadis-hadis tentang masalah shaf itu yang dari Nabi SAW itu perintah untuk lurus. Mohon maaf, kadang kekeliruan sebagian kawan-kawan itu mereka berpandangan yang penting rapat, bukan yang penting lurus. Sehingga terkadang jari depannya mengenai bagian belakang, mengenai bagian polok gitu kan. Jadi berpikirnya yang penting rapat, padahal itu keliru. Yang penting lurus. Ya, adapun merapat ya. Itu litahqiqil musawat, untuk mewujudkan kelurusan itu. Dan tidak harus setiap dalam sholat selama 4 rakaat itu dia harus menempel terus, itu tidak harus. Makanya kalau di Saudi Arabia seperti di masjid yang bisa dipakai kajian Syekh Shalih Fauzan, Syekh Dr. Sa'ad As-Sastri, itu kan enggak nempel. Bahkan Syekh Shalih Fauzan sendiri
Kadang kanan kirinya itu nggak nempel kaki itu. Gitu. Kenapa? Karena para ulama memahami, ya seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi masalah mendekat antara satu orang yang sholat dengan orang yang sholat yang lain kanan kirinya itu hukumnya sunnah. Memang bagusnya dia mendekat. Menempel tidak mesti dia harus melekat. Jadi mendekat, tidak mesti dia harus melekat. Nah kemudian seandainya menjauh seperti sekarang ini, hukumnya bagaimana? Hukumnya seandainya tidak ada virus pun, Pak, itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Cuman dia kehilangan keutamaan. Nah, ketika masih ada virus seperti ini, itu tidak masalah. Nah, sekarang bagaimana ketika menempel? Apakah sekarang sudah boleh? Ya, artinya sudah tidak ada virus, sudah aman. Yaitu tergantung dari pihak pemerintahnya. Ya lah, kita mau ngikut siapa dari arahan-arahan itu, arahan umum. Kalau mau ngikut ormas kadang beda-beda. Yang ini dan yang itu beda-beda. Lah terus bagaimana terkait dengan tanggung jawab imam? Imam tidak berdosa seperti itu. Yang penting dikondisikan tetap lurus, Pak. Kan ini ada garisnya ya di masjid kita ini. Yang penting sudah lurus, insyaallah tidak masalah. Ya, jadi tunggu sampai informasi yang resmi menyatakan masih boleh untuk tidak jaga jarak, maka lakukanlah. Selama belum ada, maka tidak masalah. Dan bagaimana kalau misalkan kok salah itu? Fatwanya salah. Semestinya itu sekarang sudah boleh misalnya. Gak masalah, kita gak dosa. Kenapa? Karena asalnya merapatkan shaf itu hukumnya apa? Sunnah. Dan ini sudah sering dijelaskan oleh seperti Syekh Sa'ad As-Sastri, salah seorang ulama besar di Saudi, beliau jelaskan seperti itu. Dan memang di kalangan madhab ulama, jumhur ulama berpandangan seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Nggih, Pak? Gitu. Oh, ini tinggal 2 menit ya, Pak. Jawabannya panjang ini. Jadi ringkasnya, amannya jangan dipotong, amannya. Ya, ada 3 pendapat ya, yang mengatakan, pertama mengatakan enggak boleh disentuh sama sekali. Pendapat pertama enggak boleh disentuh sama sekali. Jadi biarkan. Ya, biarkan jengkotnya panjang. Kecuali kalau misalkan sudah enggak normal ya, panjangnya sampai siku, sampai apa, dengkul misalnya, Pak. Itu sudah enggak normal. Tapi insya Allah jenggot enggak ada lah. Sepanjang-panjangnya jenggot ya paling segini. Ada ulama mengatakan enggak boleh disentuh sama sekali. Dan ini yang banyak difatwakan para ulama kita di masa ini. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan afdolnya dibiarkan, Pak. Ya, jadi yang pertama mengatakan wajib dibiarkan sehingga enggak boleh disentuh sama sekali, enggak boleh dipotong sama sekali. Yang kedua mengatakan afdolnya dibiarkan. Seandainya dipotong sedikit, tidak apa-apa. Dan ini madhab Hanabilah. Di madhab Hambali seperti itu. Dan ada yang mengatakan bahwa kalau sudah sampai 1 genggam, maka bagian bawah sini harus dipotong. Kalau tidak dipotong, bid'ah. Dan ini pendapatnya Syekh Al-Albani. Dan pendapat Syekh Al-Albani ini pendapat yang dilemahkan oleh banyak dari para ulama. Ada 3 pendapat. Amannya gimana, Pak? Nggak usah disentuh. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ya dari sisi penguatan pendapat, ya saya lebih cenderung boleh dipotong sedikit. Yang haram secara ijma' adalah halq. Ini yang harus diperhatikan. Yang haram secara ijma', secara kesepakatan ulama adalah al-halq. Al-halq itu cukur habis, Pak. Cukur habis itu diharamkan itu. Semua ulama, Imam Ibnu Hazm menukil adanya ijma'. Ya, lah yang jadi pembahasan adalah memotong selain menghalq boleh apa? Tidak. Satu pendapat mengatakan enggak boleh karena yang wajib adalah dibiarkan. Satu pendapat mengatakan boleh tapi khilaful aula, menyelisihi yang utama. Karena yang sunnah adalah dibiarkannya pendapat Hanabilah. Ya, yang lain mengatakan seperti pendapat Syekh Al-Bani dan ini pendapat ulama Hanafiyah, itu kalau sudah 1 genggam di bawah sini harus dipotong. Kalau enggak dipotong masuk dalam bid'ah kata Syekh Al-Bani. Wallahu a'lamu bis-shawab. Cukup ya? Lebih ini. Ketika tangan terkena golesan kemudian dikalung, apakah kalung itu harus dilepas? Kalau dokternya bilang harus nggak masalah, nggak dikasih itu, lepas. Kalau misalkan dengan dilepas itu akan memperparah sakitnya atau memperlama sembuhnya,
maka tidak masalah. Ala qadril hajah sudah kita jelaskan, nah? Sudah belum? Itu belum. Ala qadril hajah sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan yang terkena itu segini, terus biasanya ukuran Hansaplast itu kan sudah disesuaikan dengan ilmu medis kan? Sudah. Kalau segini antum tambahin lagi Hansaplastnya tambah segini satu lagi, itu yang satu lagi nggak boleh itu. Ya, makanya diperbolehkan ala qadril hajah sesuai dengan kebutuhan, tergantung dari tenaga medisnya. Kalau dia mengatakan mas atau ya ini segini mas ini, nggak boleh kalau misalkan kok kurang, nah, itu obatnya nggak masuk misalnya, atau terlalu berisiko, maka boleh diusap atau dibasuh bagian atasnya. Kalau dibasuh bisa tidak masalah, kalau misalnya tidak bisa diusap bagian atas pembalut itu, apa bagian atas plesternya. Allahu a'lam. Cukup? Jadi satu lagi dah. Kan tukang potong ini kan. Nah kalau potongin jenggot itu gimana? Jangan mau ya. Ya kita udah bilangin kan, jangan sih Pak, ikat sunnah saya bilang itu. Sialatnya semua Nah itu gimana? Saya nggak bisa jawab nih. Allahu a'lam. Tanyakan ke yang lain ya. Nanti kalau saya fatwanya salah. Persoalannya kita berkeyakinan itu nggak boleh, gitu kan? Nah, sementara orang-orang awam itu kan bukan masalah, sebagian orang ya, saya nggak sebut awam, kita orang awamnya. Sebagian orang kadang nggak peduli masalah itu. Bukan masalah dia menguatkan pendapat A, pendapat B, tapi dia nggak peduli masalah itu. Ya, maka amannya nggak terima, itu tulis aja. Kalau ada yang potong jenggot di sini, saya nggak mengizinkan gitu, atau saya berkeyakinan nggak boleh potong jenggot. Kalau masih mau potong jenggot jangan pakai alat saya gitu. Berat ya? Ya memang nanti itu suatu masa orang memegang agama itu seperti memegang batu bara. Mungkin itu salah satunya adalah tukang cukur itu. Kalau seandainya misalkan dia kok motong nggak halq, ya mungkin masih agak ringan ya. Tapi biasanya motong kerok-rok. Allahu a'lam, mimis. Wallahu a'lam, tanyakan ke yang lain. Allahu a'lam. Saya tidak bisa jawab dengan pasti. Cukup ya, kebenaran semua dari Allah, kesalahan dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Naktafi ila huna bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.